Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan kali ini kita akan update dan kita coba batasi dulu saja update hari ini. Kita melihat dari kacamata manajemen Persib Bandung ya teman-teman, yang mana ini soalnya ranahnya sudah masuk ke ranah nasional, ke ranah sepak bola nasional. Jadi walaupun kejadian ricuh kemarin hanya beberapa menit, dalam hitungan menit itu, tapi dampaknya luar biasa sudah masuk ke ruang PSSI dan PT LIB. Jadi ya nanti kita coba bahas apa sebetulnya yang dirapatkan manajemen Persib hingga tadi menjelang tengah malam gitu ya, dengan beberapa pihak termasuk pihak kepolisian juga. Nah nanti hasilnya akan kita coba satu persatu terangkan biar teman-teman juga tidak mengetahuinya hanya sekedar info dari media sosial gitu ya, biar terang benderang. Baik teman-teman, pertama dulu saja kita kasih kabar mengenai penampilan Persib Bandung kemarin pada saat menghadapi Persija Jakarta. Alhamdulillah kita meraih 3 poin, hasil yang maksimal, hasil yang memang penuh dengan perjuangan dari skuad Persib Bandung, baik dari sebelum pertandingan maupun setelah pada saat pertandingan gitu ya. Karena di sini kita pernah bahas kemarin, Bojan Hodak tidak punya waktu banyak mempersiapkan skuad Persib Bandung. Dari pertandingan ke pertandingan ini kan sangat padat sekali, sangat pendek waktu recovery-nya atau waktu istirahat pemain. Bagaimana caranya gitu agar bisa menampilkan permainan yang maksimal. Nah ini kemarin di konferensi persnya Bojan Hodak mengatakan bahwa ya saya sangat senang sekali, sangat mengapresiasi sekali untuk Persib Bandung, untuk seluruh pemain kita bisa memenangkan pertandingan ini dan memang kita selayaknya menang katanya. Jadi hanya 20 menit terakhir ya situasi berubah karena ya Persib Bandung juga terkena 1 kartu merah, yaitu Kapten Maklok, yang itu katanya merubah semua permainan atau skema Persib Bandung teman-teman. Sehingga mau tidak mau ya sepanjang perjalanan atau sepanjang pertandingan kemarin hanya 20 menit terakhir saja kita sempat kehilangan fokus katanya. Namun selebihnya kita pantas menang menurut Bojan Hodak gitu, singkat, padat, dan jelas. Tapi ditembalin lagi oleh Kevin Ray Mendoza yang mana mengatakan ya pemain sudah bekerja keras, saya juga senang, penonton juga sudah banyak yang datang ke stadion memberikan semangat, dan kita tidak peduli bagaimana taktik itu dijalankan di lapangan, yang penting menang. Nah ini juga kemarin yang kita bahas teman-teman, yang mana Bojan Hodak tidak banyak melakukan aktivitas fisik di latihan. Yang penting dia menganalisanya, mengevaluasinya melalui video visual gitu. Jadi dia mengarahkan taktik, strategi, dan lain sebagainya. Mungkin yang hal-hal berat itu di video, dan di lapangan tinggal mengaplikasikannya atau tinggal mempraktekannya gitu ya. Tidak, kalau dulu kan latihan lumayan bisa 4 hari gitu, 5 hari lalu berangkat ke kota misalkan away ya, ke kota tujuannya, atau misalkan ya 5 hari latihan, 1 hari official training dan bermain. Nah biasanya gitu. Kalau sekarang kan enggak, 2 kali latihan, 1 hari istirahat, dan besoknya sudah main lagi. Nah ini memang ya diatur sedemikian rupa sehingga peran video atau peran Bojan Hodak dan timnya ini sangat vital sekali untuk membentuk ya satu mentalitas untuk pemain Persib Bandung itu teman-teman. Sehingga ya mohon dimaklumi kalau sekarang untuk kegiatan latihan Persib Bandung tidak seperti biasanya, karena kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan menurut tim official Persib begitulah ya untuk intinya. Nah ini kita masuk ke pembahasan mengenai kejadian kemarin menjelang sore menjelang malam setelah pertandingan atau setelah laga antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Hingga tadi malam teman-teman, saya juga terus update di beberapa rekan yang memang
ada gitu ya, mengikuti rapat internal yang ada dilakukan oleh manajemen, pihak kepolisian, Panpel, dan beberapa pihak yang lain, yang mana di sini nanti akan ada satu video yang mungkin disclaimer juga ya, yang kalau bukan hanya kekerasan, tapi ya teman-teman harus bijak menyikapinya dan ditonton harus sampai selesai. Dari kemarin kan banyak yang nanyain mana video kerusuhan, mana video kerusuhan. Nah, ini saya sengaja tidak menampilkan banyak karena ya sudahlah, itu untuk hanya sekedar bukti saja di akhir video. Jadi teman-teman juga harus nonton dari awal sampai akhir biar tidak terputus informasinya, biar akurat juga, biar tidak dengar dari media sosial kadang ada yang memutarbalikkan fakta ya, katanya mengejar supporter The Jackmania atau mengejar pemain Persija dan lain sebagainya. Itu tidak benar, tidak ada, dan makanya harus disaksikan sampai tuntas videonya. Termasuk ini teman-teman, nanti kita coba tampilkan beberapa video mengenai keadaan di ruang ganti dari steward teman-teman, yang mana ini saya langsung dapat via email gitu, langsung ya setidaknya akurat dan memang valid gitu ya, tidak kesana sini beritanya, jadi harus langsung sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang di sesi rapat internal itu hari ini manajemen Persib Bandung akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang memang diduga sebelumnya melakukan beberapa aktivitas yang sudah direncanakan teman-teman. Nah, ini juga ada kemungkinan untuk kejadian kemarin itu sudah ada rencana teman-teman. Ini yang saya tangkap, saya dengar bahwa biasanya di beberapa tribun itu memang Panpel itu sudah menyediakan 20.000 tiket, bahkan sudah dilebihkan jika memang sudah padat banget, bisa dijual pada saat ya hari H gitu ya. Namun ya target 15.000 sudah terlampaui karena kemarin penonton kurang lebih 60%, sekitar 16.000 penonton, sehingga sudah melampaui target dari manajemen untuk menghadirkan penonton ke stadion. Tapi nah di sini yang disayangkan adalah ada beberapa kelompok supporter yang tidak biasa menempati beberapa sudut tribun dan membentangkan ya beberapa spanduk yang memang sedikit provokatif ya, walaupun apa ya tipis-tipis apa namanya itu ingin mengungkapkan baik terhadap lawan maupun terhadap manajemen gitu ya. Namun di sini yang terbaca hasil evaluasi sampai tengah malam kemarin untuk Panpel, ada beberapa kelompok supporter yang memang ya sengaja sebelum pertandingan usai pun berusaha memprovokasi steward. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, sebelum pertandingan usai, bahkan pertandingan masih berlanjut, itu di atas menit ke-80 katanya sudah ada yang berusaha memprovokasi pihak steward dan pihak yang ada di pinggir lapangan, sehingga dampaknya juga luas. Beberapa wartawan juga sempat ketakutan, beberapa media massa juga memang sempat menghindar, dan ini ada di tribun utara katanya. Nah, ini yang harus diusut ya. CCTV si Jalak Harupat sudah canggih teman-teman, jadi ya mohon bersabar, sabar dulu saja, akan ada investigasi internal juga, dan kita mesti pisahkan antara kejadian yang kemarin yang intimidasi supporter dengan kejadian pelecehan secara verbal gitu ya. Nah, ini hari ini manajemen akan memanggil saksi yang disangkakan untuk melakukan adiknya dilakukan pelecehan seksual katanya. Jadi hari ini akan dipanggil, mungkin ditanya bagaimana kronologisnya, stewardnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi seobjektif mungkin, dan nanti juga saya coba apa ya, sedikit nyari tahu lah bagaimana hasilnya gitu ya. Namun setidaknya hari ini ya si saksi didampingi oleh kuasa hukum dari Viking Persib Club katanya. Jadi ya mudah-mudahan ya bisa damai, tidak ada aksi-aksi yang tidak diinginkan juga
juga, dan buat beberapa pihak yang lain sudah ditunggu saja, jangan ikut-ikutan untuk untuk masuk ke dalam ranah yang bukan urusannya, teman-teman. Jadi biarkan saja kalau ini masalah manajemen, dan beberapa yang diduga korban, baik korban intimidasi, korban pelecehan seksual secara verbal, ini sudah biarkan pihak-pihak yang berkepentingan saja yang melakukan dialog, diskusi, dan juga investigasinya. Jangan diperkeruh dengan hal-hal yang lainnya gitu ya, atau beberapa orang yang mencoba saya ikut. Nah, ini justru yang akan memperlebar masalah, teman-teman. Dan balik lagi ke masalah kemarin, sehingga ini untuk hari ini memang ada jadwal pemanggilan saksi dan investigasi, namun PSSI dan PT LIB juga katanya dari manajemen akan mengirimkan satu surat tertulis gitu ya, tentang apa yang intinya menanyakan apa yang akan terjadi. Nah, ini saya belum bisa ungkapkan karena masih sedikit apa ya istilahnya tuh, privasi lah, teman-teman. Sehingga kalau memang boleh dibuka, nanti kita coba update di kabar selanjutnya. Namun yang jelas, punten, ini juga masih agak sedikit lumayan capek gitu ya, karena mengikuti sampai tadi malam, sampai tengah malam. Namun intinya ada beberapa memang unsur kesengajaan atau unsur yang memang direncanakan. Nah, ini yang akan diusut oleh pihak kepolisian karena sudah ada masuk unsur pidana dan kekerasan di situ ya. Di antaranya pengeroyokan, perusakan fasilitas juga, ini yang akan diusut oleh pihak kepolisian, teman-teman. Karena ya mau tidak mau sudah pidana juga. Punten. Jadi kalau memang saya sih sangat menyayangkan aksi intimidasi dibalas oleh aksi tidak terpuji, ini sama-sama salah. Kalaupun memang harusnya tunggu saja dulu, karena saya juga tahu gitu bagaimana manajemen itu bekerja gitu ya. Investigasi internal itu memang ada, tapi ya tidak bisa secepatnya karena ya itu takut mengganggu mental pemain juga, mental seluruh official tim Persib, apalagi mau menghadapi Persija. Makanya saya bilang tunggu dulu sajalah, nanti setelah Persija akan ada evaluasi lanjutan, baik dari pemain yang kurang oke maupun dari kejadian kemarin. Tapi ya akhirnya terjadi kejadian semalam, ya kita juga nggak bisa maklumin, ini udah kelewat batas. Dan memang benar kejadian Kanjuruhan berawal dari pitch invasion, namun di situ pihak kepolisian yang memang lebih banyak berperan karena melemparkan gas air mata. Tapi alhamdulillah masih ada untungnya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk kemarin. Setelah pihak kepolisian masuk, ya penonton berangsur naik ke tribunnya masing-masing lagi gitu ya, walaupun memang masih chaos banget semalam. Nah, ini selebihnya saya tidak bisa berbicara lebih banyak dulu, teman-teman, mengenai sanksi dan lain sebagainya. Saya juga akan koordinasi dulu dengan beberapa pihak gitu ya, agar memastikan ya apa sih sebetulnya yang akan manajemen Persib terima gitu. Karena ini bukan hanya penonton. Kalau penonton sudah pasti pihak Persib akan setelah tahu beberapa bukti dari CCTV, dari pembelian di aplikasi, itu akan di-ban, katanya tidak bisa membeli tiket Persib di masa yang akan datang. Itu tidak bisanya, saya tidak tahu apakah satu musim ini atau selamanya. Biasanya mudah-mudahan ya berat gitu ya, tapi biasanya hanya satu musim, tidak bisa membeli tiket. Setelah ganti musim, ganti kebijakan lagi gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ini yang terbaik saja, teman-teman, sehingga kita bisa tahu yang terang benderangnya. Baik, teman-teman, habis ini saya kasih satu video mengenai kekerasan yang dilakukan
banyak oknum supporter semalam terhadap steward yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi sedikit saja nanti saya coba tampilkan, dan terima kasih untuk yang sudah membuat videonya. Jadi ini bukti digital yang bisa digunakan untuk ya setidaknya menjerat beberapa oknum yang melakukan kekerasan tersebut, teman-teman. Baik, nantilah kita coba update yang lebih lengkapnya setelah kita dapat konfirmasi boleh atau tidak gitu ya untuk memberitakan hal yang lainnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia. Ini Pak Ayi Rukmana.